Oke, pertemuan kedua kita ini kita akan membahas tentang aplikasi gaya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah bagian dari praktikum dasar geomedik ya. Dan di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum kita lanjut ke penerapan hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga ini, saya ingin bertanya kepada saudara, masih ingat dengan bunyi hukum Newton pertama? Kalau tidak Ingat, bunyi, Pak. Apa saja gitu? Masih? Coba ada yang bisa jawab? Tidak? Benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak tetap akan bergerak, Pak. Oke ya, jadi benar ya, Rida. Jadi hukum Newton pertama berbicara tentang inersia kemarin, ya. Inersia ini sama dengan kelembaman, ya. Apa maksudnya di sini? Tadi yang seperti Rida sampaikan bahwasanya suatu benda akan mempertahankan dirinya pada keadaannya semula, ya. Jikalau pada mulanya benda itu diam, maka dia akan tetap diam. Dan jikalau benda itu bergerak, maka dia akan tetap bergerak. Maka penerapan hukum pertama Newton ini adalah sigma F sama dengan 0. Apa maksud dari sigma F sama dengan 0 ini? Maksudnya adalah jumlah gaya yang bekerja padanya itu sama dengan 0. Ya. Saya contohkan ya, ini kita langsung ke penerapan. Saya contohkan ada sebuah benda, ya. Katakanlah benda itu A, ya. Sebuah benda dengan massa A, ya, ditarik, ditarik dengan gaya sebesar F, ya, dengan gaya sebesar F. Maka kalau kita gunakan hukum pertama Newton ini, sigma F sama dengan 0, ya, maka di sini pada sigma F ini kita berbicara tentang gaya-gaya apa saja yang bekerja padanya. Maka kalau ada gaya dorong sebesar F, maka tentu akan ada gaya gesekan sebesar Fi. Nah, ini pelajaran SMA ini. Ya. Jadi artinya sigma F sama dengan 0 ini aplikasinya adalah gaya F ya yang karena ini vektor ya, bermuatan positif akan dikurangkan dengan gaya gesekan yang bermuatan negatif ya. Jadi kalau saya tambahkan di sini F tambah kemudian ada gaya gesekan yang bermuatan negatif itu sama dengan 0. Ya kan? Maka secara matematik ini adalah F dikurang dengan Fg sama dengan 0. Di mana F ini adalah gaya dorong tadi, atau gaya tarik tadi, dan Fg ini adalah gaya gesekan. Itu sama dengan 0. Maka aplikasi dari hukum pertama Newton ini mengatakan bahwasanya F itu sama dengan Fg. Iya kan? Paham ya? Jadi F itu sama dengan Fg kalau menurut hukum pertama Newton. Artinya kalau dia sama, tentu nanti akhirnya benda itu diam. Karena gaya dorong sama dengan gaya gesek. Maka tentu di sini benda diam. Paham ya? Nah, ini adalah penerapan dari hukum pertama Newton yang mengatakan suatu benda itu akan mempertahankan pada keadaannya semula. Ya. Jikalau memang ini ditarik sekuat tenaga, kalau seandainya gaya gesekannya sama dengan gaya tarik atau gaya dorongnya, tentu benda itu akan tetap diam. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Oke, sekarang kita lihat penerapan hukum kedua Newton dengan kasus yang sama. Hukum kedua Newton berbunyi apa kemarin? Ada yang bisa jawab? Apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Benar ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Shirley tadi ya, itu sigma F itu sama dengan M kali A. Ya. Jadi kalau saya mau bikinkan rumusnya, sigma F tidak lagi sama dengan 0. Yang pertama tadi ya. Pada yang kedua, itu berlaku sigma F itu sama dengan M kali A. Kalau saya tetap gunakan aplikasi ini, ya, saya kembali buatkan gambarnya. Di sini ada gaya, kemudian ditarik oleh
Ini tetap A ya, ditarik oleh gaya F, kemudian juga ada gaya FG di sini gaya gesekan. Maka sekarang sigma F itu tidak lagi sama dengan 0, tapi dia sama dengan M kali A. Maka di sini berlaku F dikurang FG sama dengan M kali A. Ya. Maka apakah F-nya sama dengan FG? Tentu tidak, ya. Maka F-nya sekarang menjadi M kali A ditambah dengan FG. Ya. Jadi gaya gesekan di sini membuat gaya dorong ini menjadi lebih besar. Terbalik jadinya, ya. Oke, paham ya? Nah, inilah perbedaan antara hukum Newton pertama tadi dengan hukum Newton kedua. Kemudian, di dalam penerapannya, ternyata gaya gesekan itu memiliki rumus apa? Mu, kalau dia sudah bergerak berarti mu K ya. Kalau dia masih diam berarti mu S. Apa itu mu? Ini pelajaran SMA ini. Apa itu mu? Shirley, bisa jawab apa itu mu? Yang IPA siapa di sini coba? Ami IPA, Ami? Iya, Pak. Mu masih ingat nggak apa itu di SMA? Masa benda. Masa benda tuh M ya. Savio, masih ingat nggak Savio Mu. apa itu? Mu itu yang Mu itu ya. yang kayak mana lambangnya, Pak? Yang sekarang ini yang saya ini. Apa? Tidak ya. Koefisiennya, Pak. Yang IPA coba bantu saya apa itu mu? Yang IPA. Koefisien. Savio IPA ya? Pak, Iya, Pak. Harus tahu ya. Wajib tahu Pak. tuh. Ya. Pak, Apa? kalau nggak salah ya, Pak, mu itu tuh koefisien gesekan kinetis atau apa ya, Pak? Koefisien ya benar ya. Jadi mu Iya, itu Pak. adalah Iya. koefisien. Kalau K berarti koefisien gesekan Kalau kinetis ya, Pak. kinetik ya, Iya. kinetis ya. Kalau mu S koefisien gesekan statis ya. Nah, Fg ini di dalam permasalahan fisika itu adalah mu K kali N. Kenapa saya bikin mu K? Karena sekarang pada hukum Newton kedua, benda itu dalam keadaan bergerak. Ya. Bergerak. Nah, maka Fg-nya sama dengan mu K kali N. Sementara N itu sama dengan M kali G. Kenapa N ini sama dengan M kali G? Karena posisinya seperti ini. Ketika suatu benda memiliki gaya ke bawah sebesar W, maka akan ada gaya ke atas sebesar N. Ya. Sehingga kalau saya bikin N dikurang W itu sama dengan 0, maka N itu sama dengan W. Ya. W itu sama dengan M kali G, maka N juga sama dengan M kali G. Ya. Paham ya? Maka di sini N sama dengan M kali G. Sehingga gaya gesekan menjadi Fg sama dengan mu K kali M kali G. Paham sampai di sini? Sama. Ya, silakan dicatat dulu ya. Nanti kita akan berlatih mengaplikasikan dua ini saja dulu ya, dua hukum Newton ini. Hukum pertama dan hukum kedua. Sebenarnya ya, kalau saya boleh jujur ini ya, kuliah fisika kesehatan atau fisika medis ya, sesuai dengan expert saya ini, dengan daring ini agak sedikit sulit ya, karena saya nggak tahu apakah saudara benar-benar paham atau tidak ya, karena saya tidak melihat saudara itu menulisnya. Jadi nanti saya akan perbolehkan nanti beberapa orang untuk men-share apa yang dibikin. Oh iya, saudara nggak punya. Ada yang pakai laptop nggak? Belum, Pak. Ya. Pak. Ada, Pak. Ada. Bagi yang ada tuh kira-kira nanti ketika ada soal bisa nggak untuk di-share nanti? Jawabannya. Di-share gimana maksudnya, Pak? Ya, nanti di Zoom ini saya perbolehkan untuk men-share. Di bawah ini kan ada share screen ya.
Iya, Pak. Nah, saya akan perbolehkan siapa nanti yang saya tunjuk untuk share screen ya. Baik, Biar saya Pak. juga tahu saudara itu paham atau tidak. Ini urutan mencatatnya paham ya? Saya kemana-mana aja. Kalau sudah, tolong diinformasikan biar saya lanjutkan ke slide berikutnya. Dikit lagi, Pak. Bagian ini paham ya, kenapa ini pindah ke sini jadi plus ya? Karena ini minus ya. Iya, Pak. Pindah ruas menjadi plus. Gitu. Sudah? Belum, Pak. Oh, belum. Ini masih ada yang telat, baru mau masuk. Kita udah jam berapa? Kalau bisa jangan telat-telat itu ya. Karena kalau belajarnya fisika kayak gini, kalau saudara telat-telat itu, nggak tahu saya itu akan paham atau tidak nanti. Insya Allah saya usahakan dari rumah itu jam 7 ya. Bagaimana? Sudah bisa saya lanjut ke slide berikutnya? Wait 5 menit, Pak. Tunggu, Pak. Siap. Tadi ada yang izin, Pak. Siapa? Dinda namanya, Pak. Nanti dibikin di ini ya, di grup ya. Baik, Pak. Ami paham, Ami? Yang ini, Pak, aku agak ragu, Pak. Nah, coba tanyakan bagian yang mana. Yang apa tadi bacanya, Pak? Miu ya? Ya, mu itu koefisien gesekan. Nggak ragu ya? Yang itu kan, iya, Pak. Oh, jadi ini FG ini itu sebenarnya gaya gesekan, ya. Gaya gesekan ini memiliki rumus ya, mu K kali N. Kenapa mu K kita pakai? Karena dia dalam keadaan bergerak. Ya. Sementara N-nya ini ada rumus lagi. N itu sama dengan M kali G. Dari mana asalnya? Dari sini sebenarnya. Suatu benda yang menyentuh lantai itu sesungguhnya ada gaya berat dan juga ada gaya normal agar dia setimbang. Nah, maka kalau di dalam matematis ya, kalau satu ada vektor ke sini, satu lagi ada vektor ke atas, maka sama saja dengan N dikurang W sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia dalam keadaan diam. Ya, jadi berlaku di hukum pertama Newton ini. Jadi ketika N-nya itu sama dengan W, maka kita tahu berat itu, kita belajar kemarin ya, berat itu sama dengan perkalian antara massa dengan gaya gravitasi. Dia N-nya sama dengan V, tentu N-nya juga sama dengan M kali G. Maka N-nya kita masukkan ke sini. N sama dengan M kali G. Sekarang, tentu FG-nya sekarang berubah. FG itu menjadi mu K kali M kali G. Jadi kalau saudara masukkan ke sini, FG itu sama dengan M kali A tambah mu K kali M kali G. Gitu. Iya, ini itu Om yang ragu tadi, Pak, yang ini nih, yang FG sama dengan mu K kali N kali G gitu kan. Kan N yang di atas itu kan M kali G gitu. Makasih ya, Pak. Iya, betul. Jadi N itu adalah M kali G. Oke, sudah selesai barangkali mencatatnya? Udah, Pak. Sudah, kita coba. Ya, ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan aja ya. Silakan bertanya ya. Oke.
Saya coba lanjut dulu. Waduh, saya tadi lupa nyimpan ya. Misalnya saya yang satu ya kalau terlupa nyimpan. Kalau saya bisa simpan kan bisa saya share nanti sebentar, tapi nggak apa-apa. Nanti kita simpan ya. Kita coba bikin banyak-banyak dulu ya, biar nanti tidak lupa. Oh, sini. Oke. Dah, tadi kita sudah aplikasikan hukum pertama dan hukum kedua. Kalau seandainya ada contoh soal seperti ini, ya contoh soal 1. Sebuah benda dengan massa, ya, coba dicatat. Contoh 1, sebuah benda dengan massa 25 kg bergerak pada bidang datar, ya, bergerak pada bidang datar dengan percepatan 10 meter per sekon kuadrat. Ya, dengan percepatan Kecepatannya, Pak. 10 meter per sekon kuadrat. 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan besarnya gaya yang terjadi pada benda jika koefisien gesekan kinetis 0,5. Nah, ingat ya, koefisien gesekan kinetis ini tidak menggunakan satuan. Ya, coba bagaimana cara menjawabnya ini? Ya, saya coba contohkan satu ya, nanti kita coba nanti. Kita tetap menggunakan hukum kedua Newton karena di dalam persoalan dikatakan benda bergerak. Ya. Nah, jadi ingat ya. Jadi kita menyelesaikan persoalan itu ingat kata-kata yang ada di dalam soal. Ya. Karena dia katakan benda bergerak, maka tentu berlaku di sini sigma F sama dengan M kali A. Kita tahu bahwasanya F itu kurang FG itu sama dengan M kali A tadi. Maka F saja sama dengan M kali A tambah FG. Oke, ya. Sekarang kita tinggal memasukkan. Ingat, FG ternyata belum kita ketahui, ya. FG belum diketahui dalam persoalan. Maka kita cari nilai FG. FG itu apa tadi? Mu K kali M. Saya langsung saja ini ya, karena kita sudah tahu. Mu K-nya adalah 0,5, M-nya adalah 25 kg, G-nya adalah, kita ambil saja yang gampang ya, G-nya harusnya kan 98. Ya, kita ambil aja yang gampang, biar perhitungan kita juga tidak sulit ya. Kita ambil aja 10 meter per sekon kuadrat. Maka berapa ini? 250 kali 0,5. Berarti 125 kilogram meter per sekon kuadrat. Sama dengan 125 Newton. Coba pelan-pelan. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham. Berarti tinggal kita lanjutkan untuk mencari nilai F. Ya, F itu adalah M kali A ditambah dengan FG. Ya, maka M-nya berapa? 25 kilogram dikali. Perhatikan ya, saya selalu mengikut sertakan satuan. Ya, saya harapkan saudara juga seperti itu nanti. Sehingga kita nanti tahu satuan akhirnya itu apa. Meter per sekon kuadrat tambah dengan 125 Newton. Ini kan sama dengan Newton, ya. Berarti berapa itu? 25 G-nya, A-nya berapa tadi? 10 meter. 10 meter per sekon kuadrat, ya. Ya, jadinya berapa ini? 357. 125 Newton, ya. Jadi berapa itu? Ya.
375. 275. 300. Oke. Ya. 300 Oke, paham ya? Paham, Pak? paham Pak. Oke. Sekarang kita ini mau dicatat dulu atau kita lanjut? Catat aja dulu, Pak. Silakan dicatat. Kita nanti lanjut dengan latihan ya. Habis ini kita lanjut dengan latihan. Baik, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ami kayaknya mau nanya ini. Ya. Iya, Pak. Bapak tahu. Ayo tahu lah. Nah, inilah kalau kalau yang suka ngajar itu tahu itu ada ya ada sesuatu yang ditanyakan seperti ini. Silakan Abi. Jadi gini, Pak. Hmm. Untuk nilai miu-nya itu, miu itu tetap tidak memiliki apa Satuan. namanya, Pak? Satuan, iya. Ya. Baik miu K sama miu S-nya gitu, Ya. Pak. Baik miu K maupun miu S tidak memiliki satuan. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, amin. Oke, kita coba berlatih ya. Kita coba berlatih, coba dicatat soalnya. Ya. Dicatat soalnya. Tentukan gaya gesekan. Tentukan gaya gesekan yang bekerja pada benda, yang bekerja dengan benda bermasa 15 kg. 15 kg. Pak, bisa diulang soalnya, Pak. Jaringannya putus-putus, Pak. Oke. Tentukan gaya gesekan yang terjadi pada benda yang bermasa 15 kg, yang bermasa 15 kg dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. 5 meter per sekon kuadrat.
Coba dijawab. Oke. Coba kita lihat diketahuinya apa saja. Masa sama Masa percepatan. Coba. 15. Massa 15 kg. Kemudian Kecepatan 5 5 meter. meter per second. meter persekutuan kuadrat. Ya, sekarang ditanya Miukanya, Pak. FG bukan apa itu? Hati-hati. Gaya gesek. FG. Bukan. Gaya gesekan. Gaya gesekan itu FG. Ya. Oh, FG. Ya, ini ditanya FG. Apa saja yang tidak diketahui di sini? Gaya Niuka. Coba bikin dulu. Saya ingin lihat cara saudara berpikir. Nanti siapa yang bisa tunjuk tangan. Nanti saya akan persilahkan share ya screen. Kalau bisa yang ada laptop ya. Siapa yang punya laptop tadi? Tunjuk tangan. Yang punya laptop. Ya, yang punya laptop siapa tadi? Sherly punya Sherly? Tidak, Pak. Saya pakai HP. Oh, ini Meli ya. Meli punya laptop ya? Mel? Meli bisa, Mel? Oh, enggak. Savio. Savio pakai HP ya? Pak. Yana bisa ya? Yana bisa? Tunggu Pak, lagi nyari Pak. Oke, nanti saya coba atur untuk bisa jadi host ya, bentar. Oke. Tunggu Pak, lagi nyari Pak. Nah, nanti Yana bisa share ya. Nggak apa-apa salah Yana ya. Nggak harus benar ya. Biar nanti Baik, kita Pak. juga bisa belajar. Saya ke belakang sebentar ya. Iya, Pak. Gimana? Yana, sudah bisa? Iya, silakan Belum, di-share. Pak. Belum. Tunggu Pak. Atau begini, coba di-share. Yana bikinnya pakai apa? Pakai buku. Maksudnya Pak? Kirain Yana tuh bisa bikin pakai PowerPoint gitu ya. Tapi Yana nggak punya dari ini ya. PowerPoint ya. Coba ya Pak. Oke. Atau gimana ya? Yana, sebenarnya PowerPoint itu bisa untuk menulis ya. Coba saya bantu, saya ajarkan. Coba. Tapi nanti tulisannya agak jelek sih. Coba share screen dulu, saya mau tes. Jadi Share untuk screen. ke depannya, nah share screen ada di Oke. bawah. Coba di share. Udah Pak. Yang PowerPoint ya Pak? Ya, Atau whiteboard? PowerPoint aja bagusnya. Whiteboard memang ada penanya? Yana? Nggak ada. Ya Ada. PowerPoint aja ya Pak. PowerPoint aja yang gampang. Ya, coba PowerPoint. Oke. Nah, bisa ya. Oke, ya, yang paling bawah. Ya, jangan yang ini. Coba ambil insert new slide yang tidak ada kata-kata ini. Coba insert.
Coba ambil insert. New slide, coba di home, berarti di home. Ah, itu. Udah Pak, tinggal ini. Jangan yang ini, jangan yang ini. Yang ini ada ininya. Satu lagi. Dihapus saja Pak, bisa dihapusin. Boleh. Coba share screen dulu apa? Slideshow kan? Slideshow. Apa Pak? Slideshow-nya di sini, di slideshow. Slideshow. Iya, nih slideshow. Coba di sini Yang dulu. mana? Oh, ya, di atas. Di Nah, atas. slideshow, coba pecah. Slideshow. Enggak di atas. Slideshow. Kenapa Pak? Slideshow di atas. Baca ada home, ada insert, ada design, ada animation, ada slideshow. Oh, iya. Ya, ambil from current aja, from current. From Kara. Ya. Coba. Belum muncul dia. Coba ditekan ke bawah tanda panah bawah atau tanda panah atas. Oke, ini. Coba ambil. Oh, ini coba di bawah ini ada kan? Ada pen ini. Oh, tunggu Pak. Oh, ini. Iya. Ada kan? Nah, ambil itu. Ball pen bagusnya. Ya, itu. Coba nulis. Coba bikin tadi. Pakai kursor aja. Oh, Kalau iya. saya enak pakai pen tablet ya, jadi enak nulisnya kayak nulis biasa. Iya. Coba. Susah ya. Bisa pakai kursor Pak. Iya, itulah. Bisa pakai kursor. Oke. Iya, tapi ya tahu ya caranya, nanti belajar dulu ya, belajar. Sebenarnya bisa juga belajar pakai itu. Saya dulu pakai itu, cuman agak jelek tulisannya. Iya. Tapi coba Yana sampaikan aja sampai di mana ya nanti bisa buat. Ini tetap pakai hukum Newton 2 kan Pak? Ya, tetap pakai hukum Newton kedua karena dia bilangnya. Iya kan? Dasarnya yang ditanyakan gaya gesek. Ya. Gaya geseknya. Berarti kan rumus dasarnya tadi F kurang FG kali M sama dengan M kali A. Yang ditanya FG berarti min FG M kali A minus F. Minus Min apa? F-nya pindah ke samping jadi minus kan Pak? Ya, tapi kan di FG jadi minus. Jadi minusnya Ya, kalau dikali FG tetap minus. Jadinya apa itu? Iya. Terus ya. Berarti Oke. ya. FG sama dengan M kali A tambah F. F-nya ada belum? Belum dapat cari F-nya Pak. F-nya apa? F-nya M kali A. Iya, betul. 75 Newton. Ya kan Pak? Oke, ya benar ya. F-nya 75. Nah, coba di stop screen aja dulu Yana, karena kasihan yang lainnya. Tapi cara berpikir Yana sudah benar ya. Cara berpikirnya sudah benar. Ya, cara berpikirnya. Oke, cuman karena ini. Oke, jadi di sini tadi diketahui yang kita menjawab ini berarti kita harus mencari dulu nilai F ya. Jadi F-nya itu sama dengan M kali A. Sebenarnya harus sigma F tetap ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Jadi F itu sama dengan M kali A, sehingga M-nya berapa tadi? 15. Hanya, ini kilogram. Ini 15, ini 5 ya. 5 meter per sekon kuadrat. 15 kali 5 berapa? 75 ya? Iya. Kilogram meter per sekon kuadrat. Berarti ini sama dengan 75 Newton. Ya, benar ya. Jadi Yana udah cara berpikirnya udah benar. Jadi nanti sepertinya sebenarnya juga bagus juga untuk beli pen tablet itu ya. Jadi enak kalau saya suruh nulis kayak gini, enak ya. Oke, kemudian pertanyaannya sekarang adalah FG-nya berapa? Tadi kita tahu bahwasanya F kurang FG itu sama dengan M kali A. Maka FG-nya itu sama dengan, saya langsung aja ya, karena saya anggap saudara udah paham ya. Kan nggak perlu pula, ini minus FG ya. Paham ya? Paham ya? Oke, kalau paham. Saya lanjut di sini, M-nya berapa? 15 kilogram
kilogram, kemudian A-nya adalah 5 meter per sekon kuadrat, Kuadrat. Tambah 25 ya. Jadi berapa ini? 75 kilogram 75 per sekon kuadrat tambah 75 maka di sini berapa? 150 150 Newton, Pak. Alhamdulillah. Paham semua ya? Paham, Pak. paham Oke, sip. Pak. Ya, kalau paham, kita lanjut dengan bagaimana aplikasi dari biomekanika itu pada tubuh manusia. Ya. Oke, kalau ini ya, kalau saya garis ke sini. Ya. Sekarang di dalam kehidupan kita itu ya, atau di dalam penanganan pasien yang fraktur ya, karena kecelakaan, itu ada yang terjadi patah tulang ya, patah tulang. Ini biasanya dibawa ke rumah sakit ortopedi ya, rumah sakit ortopedi. Nah, bagaimana cara seorang dokter spesialis ortopedi menangani pasien ya, bisa sebelum gips ini ya kan penanganannya banyak ya, diantaranya nanti di gips ya. Tapi sebenarnya sebelum di gips ada terapi yang diberikan kepada pasien namanya adalah traksi. Traksi itu adalah pola penyembuhan yang dilakukan kepada pasien yang patah tulang, diantaranya adalah patah tulang leher, patah tulang tangan, dan patah tulang kaki ya. Jadi di sini ada traksi ini, ada traksi patah tulang leher ya. Ada patah tulang lengan ya. Dan ada patah tulang kaki. Sekarang bagaimana cara penanganan secara fisika medis atau medical fisik menangani pasien dengan fraktur ini ya, istilahnya adalah fraktur ya. Ya, fraktur. Jadi dulu waktu saudara SMA, mungkin barangkali saudara masih ingat dengan ini. Ini apa ini? Yuk, pelajaran SMA-nya masih ingat nggak ini? Katrol ya, katrol. Jadi sebenarnya inilah yang dijadikan basic ilmu ya bagi dokter ortopedi melaksanakan traksi pada patah tulang leher, patah tulang lengan, kemudian patah tulang kaki. Coba kita ingat-ingat kembali ya. Di sini biasanya kalau kita menggunakan katrol ini, di sini selalu akan ada T ya. Kalau misalnya ini adalah A, ini adalah B, maka di sini ada TA ya, biasanya di sini ada TB ya. Karena biasanya sesuai dengan vektor, karena ini sudah berbicara vektor, maka di sini akan selalu ada gaya berat A, di sini akan selalu ada gaya berat B. Ya kan? Oke, sampai di sini dulu. Silahkan dicatat dulu ya. Yang ini juga barangkali silahkan dicatat lagi ya. Oke, sebelum kita pindah ke slide berikutnya. Silahkan. Jangan lama-lama ya, biar kita waktunya cukup ya untuk melanjutkan materi ini sampai selesai. Oh ya, ini mungkin barangkali saudara ini sudah on juga. Kalau tugas itu diberikan sebelum kita kuliah pada pertemuan berikutnya, ya. Kalau saudara memberikan pada saat kuliah ini, itu saya anggap saudara tidak mengumpulkan tugas, ya. Jadi batasnya itu jam 7:59 detik, ya. Jadi kalau sudah masuk ke perkuliahan selanjutnya, berarti tugasnya sudah hangus, ya. Masih ada yang ngasih tugas. Tapi nggak tahu siapa lokal A atau lokal B. Tugas yang kemarin itu, Pak? Iya. Ya, jangan sampai telat. Saya record ya selalu. Makanya HP saya ini kadang-kadang kasihan. Dia nyimpan data saudara. Iya, Pak. Kalau saudara ada yang bikin tugas diketik ya, itu saya apresiasi ya. Tapi tidak diketik pun saya baca konsep kontennya ya, substansinya. Tapi berarti kalau saudara ketik berarti ada tambahan lain ya yang saudara bisa berikan ke saya. Ya. Tapi nanti memang ada tugas yang harus saudara ketik nanti ya, nanti. Tapi kalau sekarang kalau saudara tulis dengan tulisan tangan pun juga boleh. Ya, Pak. Oke, sudah? Pak. Sudah ya, kita lanjut.
bagaimana sekarang penerapannya pada manusia ya. Tapi sebelumnya ya saya bikin penerapan pada manusia. Oke, saya bagi dua dulu ya, biar jangan kehabisan kertas workbooknya. Ini sama dengan gambar tadi, saya akan coba aplikasikan pada fraktur leher dengan pasien posisinya duduk ya. Ini gambar orang ya. Oke, kalau gambarnya kurang bagus, bilang aja bagus ya. Ini orang. Ini bukan orang kantung gigi ya, salah pula saudaranya. Pak kantung diri enggak ya. Ini orang posisinya duduk ya. Kemudian ke sini ya. Mirip kan gambarnya dengan tadi? Yang A tadi saya ganti dengan pasien. Maka di sini T ya. Kalau di sini ada MP ya, masa pasien, maka di sini ada WP ya. Oke, di sini ada MB ya. Maka di sini ada WB. Ya, Resen. Ya, Oh, ada pertanyaan, Widya? Silakan Widya. Ada teman yang nggak bisa masuk Zoom, Pak. Loh, kenapa? Saya selalu izinkan tuh. Siapa? Si Liza ada, Pak. Coba dicek. Ini kita udah 32 orang ini. Oh ya, Pak. Saya selalu izinkan. Kalau ada yang muncul saja pas saya nulis, saya izinkan. Karena saya pakai pena, jadi enak aja izinkan. Tik, tik, tik. Nggak pakai mouse ya. Saya pakai pena kayak gini. Ya. Jadi saya menulis seperti menulis di papan tulis ini. Ya. Tapi wadahnya di bawah. Kayak gini. Ya. Jadi nggak kayak Yana tadi. Kalau Yana kan pusing ya. Nih. Oke. Nanti kalau seandainya Pak suruh masuk lagi ya, nanti akan saya izinkan. Sudah ya, kita coba terapkan hukum kedua Newton pada kasus traksi patah tulang leher ini posisi pasien dalam keadaan duduk. Perhatikan, saya ingin sampaikan, di sini ada tali ya. Tali, maka di sini akan ada gaya tegangan tali. Karena dia pada pasien sama dengan tadi ini menjadi TP. Wah, ini bermasuk nih. Gerila. Nah, saya izinkan ya. Oh, ada lagi 2 orang nunggu. Oke, saya izinkan. Giza ya. Oke. Coba perhatikan, jadi di sini vektor ini pasien pasti akan ada masanya. Ya, kita udah belajar kemarin perbedaan massa dan berat ya. Bukan berat pasien, tapi massa pasien. Karena kalau berat pasien udah jadi WP ini. WP ini jadi Newton ya. Nah, kemudian coba perhatikan, kita udah belajar kemarin ada vektor, ada skalar. Maka pada bagian ini adalah vektor. Di samping ada nilainya, di sini juga ada arahnya. Arah ke atas dan arah ke bawah itu menentukan nilai positif dan nilai negatif. Ya. Maka TP-nya nanti positif karena searah dengan arah penyembuhan, WP-nya negatif karena berlawanan arah dengan arah penyembuhan. Ya. Kemudian pada beban ya, ini beban namanya, beban untuk menarik patah tulang tadi. Maka di sini juga akan ada MB. MB itu juga akan ada WB. MB dan WB arahnya sama. Maka keduanya sama-sama positif ya. Di sini ada TB ya, di sini ada WB. TB dan WB sama-sama positif. Sekarang bagaimana cara penelaahan ya fisika medis atau medical fisik terhadap keadaan seperti ini? Maka cara pertama, kita harus tinjau dulu pasiennya, ya, ditinjau pasien. Apa yang kita tinjau di sini? Karena dia bergerak, seperti tadi kita aplikasikan hukum Newton kedua, ya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, F-nya apa saja gaya yang bekerja di sini? Yang pertama adalah gaya tegangan pada pasien, tegangan tali pada pasien. Yang kedua adalah gaya berat. Maka di sini menjadi, saya langsung ya, karena saya sudah ajarkan mana yang positif, mana yang negatif ke saudara tadi, maka saya tinggal melanjutkan. Ya, TP kurang WP sama dengan MP kali A. Oke ya, kenapa MP? Karena masanya adalah massa pasien. Yang kita tinjau adalah pasien. Jadi MP itu singkatan dari massa pasien, WP itu adalah gaya berat pasien, TP itu adalah gaya tegangan tali pasien. Oke, maka ini bisa kita lanjutkan ya. TP sama dengan
MP kali G. Ini ada pertanyaan? Kalau bertanya juga berarti nggak paham tadi. Ada pertanyaan di sini? Vivi, paham Vivi kenapa jadi MP kali G? Belum, Pak. Oh, ya jadi tanya ya kalau nggak paham. Jadi W itu tadi kan kita sudah bahas ya. Saya sudah bikin tadi ya. Saya bikin tadi benda. Kemudian di sini ada N, di sini ada W gitu saya tadi. Ya, maka W itu sama dengan N ya, sehingga W itu sama dengan N ya, di mana W itu adalah M kali G ya. Jadi W itu sama dengan M kali G dan N itu sama dengan M kali G gitu. Maka WP di sini juga jadi M kali G karena M-nya adalah massa pasien, jadi massa pasien dikali dengan G. Paham, Vi? Paham, Pak. Paham. Maka menjadi di sini MP kali A. Saya jadikan ini persamaan 1. Paham? Pak. Ya, memang pelan-pelan ya. Memang ini agak sedikit harus dicerna ya. Yang kedua, kita tinjau benda ya. Kita tinjau benda. Sekarang bagaimana kalau kita meninjau benda? Sama saja dengan ini, kita sekarang lihat di bagian benda. Di bagian benda juga berlaku karena dia bergerak, kita gunakan hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan M kali A. Gaya yang bekerja di sini adalah TB tambah WB sama dengan MB kali A. Oke. Nah, bisa juga saya lanjutkan TB tambah MB kali G itu sama dengan MB kali A. Saya jadikan ini persamaan 2. Paham? Pak. Oke, paham ya. Jadi kita sudah dapatkan 2 persamaan ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Saya ingin bertanya kepada saudara. Untuk traksi ini, talinya itu sama atau tidak? 2kah talinya atau 1? Sama, Pak. Satu. Sama ya, talinya 1. Sehingga di sini TP itu sama dengan TB. Saya jadikan T saja boleh nggak? Boleh ya. Boleh, Pak. Ya, kalian baik-baik ya. Jadi boleh ya. Jadi kita coba lanjutkan ya. Saya rubah ini persamaan 1 menjadi T dikurang WP sama dengan MP kali A. Kemudian persamaan yang kedua saya rubah menjadi T tambah, ini harusnya MP kali G. Nah, ini MB kali G sama dengan MB kali A. Masih ingat nggak pelajaran di SMA? Diapakan ini? Distribusi kan? Oh, distribusi. Eliminasi. Eliminasi. Iya, kita coba eliminasi persamaan 1 dengan persamaan 2. Maka ini kita habis ya. Oke, paham ya? Maka di sini menjadi min MP kali G kurang kali plus jadi minus MB kali G sama dengan MP kali A dikurang MB kali A. Oke ya? Nah, ini diapakan ini? Ayo, ini matematik dasar ini. Ini diapakan? Kita sudah ada diapakan Mandala? Sepertinya Mandala bisa ini. Coba diapakan ini? Ayo. Pindah Ayo, ruas kan, Pak? pindah ruas dulu atau bagaimana? Dia ini kan belum selesai. Kalau pindah ruas apanya yang mau dipindahkan? Ayo. MP. Nah, kita jadikan suku-suku yang sama menjadi 1 ya. G sama itu. Berarti di sini bisa kita jadikan di sini min MP dikurang MB. Nah, kita kurung ini. Dikalikan dengan G ya. Sama dengan MP dikurang MB, saya kurung lagi ini menjadi kali A. Oke ya? Maka ada pertanyaannya A, maka A itu adalah min MP dikurang MB per MB dikurang MP ya, kurang MB dikali dengan G ya. Udah selesai kita untuk mencari nilai berapa percepatan traksi leher sehingga terjadi penyembuhan pada tulang leher pasien dalam keadaan duduk. Oke, dicatat dulu ya, pelan-pelan, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Baik-baik ya, dan catatannya harus benar. Ya, silakan. Maaf, Pak, ada teman yang nggak bisa masuk, Pak. Kenapa?
Rahmi, Pak. Rahmi yang tadi Iya, terlempar Pak. ya? Terlempar ya? Ami Rahmi tadi Nggak kan? bisa masuk dia, Pak. Iya, Pak. Oh, padahal dia itu co-host tadi ya? Pak, karena dia co-host. Coba diulang lagi ya. Kadang-kadang jaringan ya. Bilang aja ke dia. Baik, Pak. Silakan diulang lagi. Bikin gambarnya baik-baik ya, agak bagus-baguskanlah kepala orang itu sedikit. Jangan seperti gambar saya ini, nggak jelek. Ya. Pokoknya jangan dibikin kayak orang gantung diri aja lah. Bikin kayak orang gantung diri nanti. Tiara ini padahal sudah saya izinkan. Oke, kalau tidak paham tanya ya. Kalau tidak paham tanya, karena nanti kita akan lanjut ke yang lebih sulit dari ini. Ya, kita akan lanjut dengan yang lebih sulit dari ini. Pak. Ya, silakan. Silakan. Coba ditunjuk tangannya biar ini ya, biar saya tahu yang mana. Saya hanya dengar suaranya aja. Coba di tangan. Pakai reaction di bawah itu ada di tangan. Oke, ya. Savio, silakan Savio. Pak, dia kan mengeliminasi, Pak. Jadi kalau Ya. positif, negatif sama negatif jadi positif lah, dan apa? Yang mana ini? Yang itu, Pak, yang di bawahnya, Pak. Yang ini? Nah, Yang ini? iya, Pak. Coba perhatikan. Dia minus MP kurang G dikurang ini. Kurang Ya. kali tambah. Jadi apa nih? Coba. Kurang kali kurang jadinya minus kali minus. Minus Kali kali minus. Ya ini kan ini nih. Ini kan minus di sini nih. Jelas ya. Kemudian dia di sini lagi. Minus, ini plus ya.
Plus kali plus negatif. ini apa? Negatif ya. Betul. Jadi minus MB kali G. Ya, Sabio. Hati-hati ya. Jadi ini sama dengan ya, ini kurang. Sama dengan, Pak. Ya, ini sama dengan ya. Sorry. Ini sama dengan. Ini kan rumusnya ini. Nah, ini rumus ya. Oke, kurang apa? Nah, ini di sini min MP kali G, ini minus kali plus. Jadinya minus di sini. Minusnya. Kemudian ini sama dengan MP ini kurang biasa aja. MP kali A dikurang MP kali A. Sepertinya benar ya, tidak ada salahnya di sini. Ya. Paham Sabio? Paham, Pak. Oke. Nanti ya permasalahan yang dilihat ya pada penyembuhan kasus fraktur itu A-nya ini ya. Seberapa cepat ya pemulihan patah tulang leher pasien menggunakan traksi leher ya. Nah, ini A-nya ini. Maka penting sekali nilai rumus ini. Jadi nanti ketika ujian esai saudara, saya tidak hanya tanya rumusnya ini saja, tetapi bagaimana jalannya seperti ini ya. Jadi jalan seperti ini nanti akan saya tanyakan sehingga dapat nilai A-nya ini. Oke ya. Sudah bisa lanjut ini? Bentar, Pak. Oke. Sudah ya? Sekarang? Belum, Pak. Oh, belum. Ini sepertinya harus saya kirimkan bahan untuk untuk vektor. Saya sudah kirim nggak kemarin? Ini B ya. Yang B ini sudah saya kirim kemarin yang vektor. Belum, Pak. Belum. Ya. Di sini. Kayaknya permasalahan saudara itu kayaknya. Vektor itu kayak kurang. Saya coba kirim ya. Yang bahan biomekanika udah saya kirim? Sudah, Udah, Pak. Pak. Baik. Ya, sambil saudara mencatat, saya kirimkan. Ya, saya udah kirim yang ini ya, yang garis color juga, biar lengkap. Nanti juga pelajaran ini saya akan juga ini ya simpan di sini, saudara juga bisa lihat. Ini kedengaran ya, saudara tuh HP-nya aktif ya, WA-nya teneng gitu ya. Kedengaran di Zoom. Oke, sudah ya kita lanjut. Itu yang pertama, itu kasus fraktur traksi pada tulang leher tulang leher pada pasien duduk. Sekarang kita lanjutkan dengan yang kedua, kasusnya adalah fraktur atau traksi tulang lengan ya, tulang lengan. Nah, ini tulang lengan ini mirip dengan ini ya, dengan tulang kaki, tapi kita bahas satu-satu ya. Ini misalnya ini ada pasien. Ya, kalau gambarnya kurang bagus ya, saya bilang tidak bagus ya. Gimana gitu ya. Ini biasanya berdiri ya di ruang operasi seperti itu. Ini katrol, ini lengan pasien ya. Nah, lengan ini lagi dilakukan
Oke. Ini pasien ya. Ini lengannya yang bagi di traksi. Nah, di sini ada B, MB, di sini ada WB. Kemudian di sini ada gaya tegangan tali pasien ya, atau ya, TP. Di sini juga ada gaya gesekan ya. Gesekan. Berarti di sini ada FG. Oke, coba digambar dulu, Pak. Digambar dulu di catatannya. Gambar seperti ini lengan ya. Jadi fokus kita ke lengan. Jadi massa lengan itu sama dengan 11 ya, kali massa pasien. Dan biar kayak orang dikit ya. Rahmi Aulia. Contoh Ya, Pak. pertama tadi paham, Rahmi? Paham, Pak. Alhamdulillah. Rila Dasri. Ya, Pak. Contoh pertama tadi paham, Rila? Insya Allah, Pak. Kayak enggak. Dia jawabannya. Aduh. Insya Allah lah, Pak ini. Kalau Yera, paham nggak Yera? Yera Rizka? Paham, Pak. Paham ya? Yera IPA dulu ya? TS, Pak. Waduh, yes. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, kita belajar lagi ya. Udah? Ini gambar kita yang kedua ini. Nah, apa sesungguhnya yang membedakan dengan gambar kita yang pertama tadi? Kira-kira. Kalau gambar pertama kita tadi, kita tidak menyentuh ada gaya gesekan ya. Kenapa? Karena memang massa pasien sekarang berada pada bidang datar ya. Nah, ini yang makanya pertama tadi kita lihat ya, ada di sini gaya gesekan. Maka karena ini kasusnya kita akan mencari berapa A-nya juga sama kasus dengan yang tadi ya, percepatannya sehingga patah tulang lehernya kembali pulih, maka tentu kita juga menggunakan hukum Newton kedua. Kita tinjau ya pasien. Kembali kita tinjau pasien. Sepertinya ada yang tidak mute itu, terdengar suaranya. Wahyu, Pak. Wahyu, tolong di mute dulu ininya. Oke, ya, ada suara dia dari sana. Oke, kita tinjau pasien sekarang. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, coba perhatikan. Sini gaya apa saja yang bekerja di sini? Yang pertama, tentu yang bekerja adalah gaya T saja ya. Saya tidak bikin lagi P karena talinya sama. T dikurang FG sama dengan M kali A. Oke ya. Ini paham ya? Kan gaya gesekan FG ya. Gaya gesekan tadi kita udah bahas FG. Ini di sini berarti MP ya. MP kali A.
Maka kalau saya lanjutkan, T dikurang mu K kali N sama dengan MP kali A. Oke ya? Maka saya lanjutkan lagi. T dikurang mu K kali MP kali G sama dengan MP kali A. Saya jadikan ini persamaan satu. Paham ya? Paham. Ira paham ya Ira ya? Paham, Pak. Oke, jadi ini kita jadikan persamaan satu. Sekarang yang kedua kita tinjau benda. Ini sama dengan yang tadi. Karena bendanya sama-sama dipengaruhi oleh gaya gesekan. Sehingga yang ada di sini adalah gaya berat benda. Maka di sini sigma F sama dengan M kali A. Maka yang berlaku di sini adalah T tambah WB sama dengan MB kali A. Sehingga T tambah MB kali G sama dengan MB kali A. Nah, ini saya jadikan persamaan 2. Oke, sama dengan tadi, kita tinggal mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Saya bikin lagi, T kali mu K kali MB kali G sama dengan FB kali A. Maka di sini menjadi T tambah MB kali G sama dengan MB kali A. Ya, apa kan? Sama dengan yang tadi ya. Oke, di sini habis. Nah, ini minusnya jangan lupa. Ya, kadang-kadang ini yang sering tertinggal ya. Ini minusnya dibiarkan saja. Maka ini menjadi min mu K kali MP kali G dikurang MB kali G sama dengan MP kali A dikurang dengan MB kali A. Oke, maka kalau saya seperti tadi, saya tulis ini boleh ya, biar lurus ke sana, ya. Maka di sini menjadi min mu K MP ya dikurang MB. Nah, ini yang dikurung, jangan salah ngurungnya. G sama dengan MP dikurang MB yang dikurung kali A. Sehingga A-nya sama dengan min mu K MP dikurang MB per MP dikurang MB kan? Iya, udah selesai ya. Ini untuk kasus patah tulang leher. Oke ya, silakan dicatat dulu ya. Silakan dicatat dulu. Nanti kita berlatih ya bagaimana saudara bisa melihat tanpa catatan saya ini ya. Jadi saudara mencoba sendiri, menuliskan sehingga saudara dapatkan nilai 5.